ini WiFi. WiFi. Jadi banyak sekali WiFi di pojok-pojok yang muncul kemudian terakhir itu ya. Itu jadinya kesannya kabur. Kok Cyber City kok kayak gini gitu ya. Ini kan bukan Cyber City yang namanya ya. Cyber apa namanya? Cyber WiFi ya. Kota-kota banyaknya pojok-pojoknya itu banyak WiFi-nya itu. Nah, akhirnya kan berkembang ya. Seiring dengan munculnya ya sama. Jadi akhirnya berkembang ya. Itu tahun 2007 itu masih grid computing ya. Grid computing 2008 itu lagi jaya-jayanya. Cloud computing belum ada waktu itu ya. Cloud computing belum ada. Sehingga kemudian kita seiring dengan berjalannya waktu muncullah istilah cloud computing. Nah, lambat laun istilah cyber city itu kemudian juga luntur ya, muncullah namanya smart city, kota cerdas. Nah, smart city itu seperti apa? Nanti kita bahas di situ ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya ini ya. Tapi sebelum ke sana kita akan bahas dulu tugas akhir ya, pembagian tugas akhir pada Anda ya, nah, proyek akhir yang harus dikerjakan kelompok ya hari ini ya. Seperti presentasi kuliah saya di 2 minggu yang lalu, saya berikan kepada Anda 2 materi ya, 2 materi rekaman. Yang pertama materi rekaman tentang bagaimana membangun private cloud ya, membangun private cloud yaitu cloud storage ya, cloud storage kita menyediakan layanan penyimpanan ya secara privat gitu, secara privat. Jadi kita bisa implementasikan di rumah ya. Kebetulan kita praktikumnya itu beralih ke rumah ya, beralih ke rumah. Jadi bagaimana membangunnya. Nah, saya presentasikan pertama itu pakai laptop yang ya, laptop saya pakai presentasi ini ya. Laptopnya memang laptop kecil ya, laptopnya kecil sehingga RAM-nya 2 GB ya, RAM-nya 2 GB. Saya jalankan virtual ya, mesin virtual. Akhirnya macet ya waktu itu ya. Di presentasi itu macet. Saya sengaja itu tidak hapus karena itu penting juga bagi Anda ya, supaya mengetahui bahwa kalau spesifikasinya rendah ya, memang apalagi dipakai presentasi ya, saya pakai presentasi juga waktu itu, memang nggak kuat gitu ya. Jadi sempat mahasiswanya nyari, mana Pak Subur ini ya, kehabisan pulsa gitu ya katanya pulsa. Sampai sebegitunya ya, sampai sempatnya mahasiswa gak sadar kalau itu memang saya sengaja supaya menunjukkan bahwa komputer segini ini megap-megap. Ya jalan cuma megap-megap. Akhirnya di pertemuan berikutnya saya pakai juga komputer yang sama ya. Saya presentasikan membuat implementasi cloud private cloud ya, menggunakan Ubuntu yang sama ya, tapi Ubuntu-nya saya tingkatkan lagi. Dari yang pertama itu Ubuntu-nya versi 2016, ya, yang kedua ini versinya 2020 yang baru. Nah, ternyata malah tambah bisa ya, Anda lihat sendiri ya di video yang kedua itu ternyata malah bisa kan ya. Padahal itu spesifikasi minimal gitu ya. Hanya saja saya pakai itu tidak menggunakan live seperti ini ya. Jadi kalau live seperti ini kan tentu berat ya. Jadi saya offline kemudian saya simulasikan dengan jaringan komputer di rumah gitu ya. Sehingga muncul seperti itu ya. Nah, Anda lihat sendiri seperti itu ya, ternyata mudah gitu ya. Kita nggak perlu lagi setting-setting seperti di tahap awal. Di tahap awal itu kita perlu setting-setting di situ. Nah, setting-settingnya konfigurasinya juga mungkin bagi ibu-ibu juga akan rumit di situ ya. Tapi alhamdulillah kan bisa ya. Nah, hari ini saya sampaikan mengenai tugasnya nanti ya. Sama seperti itu ya. Jadi intinya begini, komputer apa saja itu insya Allah bisa kita jadikan sebuah server ya, server ringan.
Bahkan saya sempat mau belikan ini apanya komputer mini itu namanya apa? Blueberry apa namanya? BlackBerry apa namanya? Yang berry-berry itu ya. Berry P. Berry P. Tahu ya Berry P yang harganya 1 juta aja itu jadi server. Nah, itu bisa kita jadikan cloud mesin cloud computing ya. Jadi ternyata walaupun komputernya kecil itu bisa kita gunakan itu. Walaupun sumber dayanya memang kadang kalau diakses banyak orang itu tentu saja berat ya. Tapi dengan Berry P tadi itu insya Allah bisa itu malah tambah kencang ya. Kita coba nanti ya. Apalagi kalau di sini saya lihat banyak yang menggunakan perangkat komputer yang lumayan bagus ya. Jadi bisa dipakai nantinya itu ya. Baik, ini saya presentasikan tugasnya ya. Tugasnya ini contoh ini ya. Jadi contoh ini ya, contoh. Contohnya ini. Ini muncul ya di layar Anda ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada muncul. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Nah, ini lebih lengkap kan ada di video ya. Cuma saya ulang lagi di sini menjelaskan aja bahwa judulnya ini kayak seolah-olah judul skripsi ya, tapi ini bukan skripsi, ini tugas ini tugas. Jadi itu caranya bikin judul itu saya diajari. Dulu ada profesor dari Malaysia ya. Beliau memberikan presentasi untuk bootcamp doktoral, program doktoral. Beliau memberikan cara-cara bagaimana menulis ya, menulis paper gitu ya. Nah, termasuk ini maka saya menggunakan saran dari beliau ini ya. Nah, contohnya seperti ini ya, kita ambil judul implementasi private cloud. Implementasi private cloud berarti kita deploy-nya ini secara privat ya, privat. Dengan Ubuntu sekian dan Nextcloud untuk mendukung LFBA. Untuk apa ini LFBA? LFBA itu learning from home ya. Learning from home. Apa itu? Belajar dari rumah kan ya. Belajar dari rumah. Kita belum tahu kasusnya ini untuk apa ini mendukung LFBA. Untuk mendukung belajar mengajarnya kah? Untuk menyimpan dokumen atau bagaimana? Banyak sekali itu hal-hal seperti itu yang didukung. Nah, detailnya kita menurut dimatikan anunya speakernya ini. Nah, untuk detailnya kita lihat di apa namanya di dalamnya ya, di dalamnya. Tapi sebelum ke sana saya jelaskan dulu di awal ini bahwa apakah ini penelitian? Bukan ya. Ini saya tulis di sini bukan. Ini bukan penelitian. Punya saya ini bukan penelitian. Tapi kok mirip seperti penelitian. Miripnya kenapa? Ini ada 3 elemen di sini di dalam judul ya. 3 elemen itu apa aja? Ini elemen ini. Pertama adalah private cloud. Ini metode ya ini ya. Metode deployment-nya. Ya, metode deployment-nya. Kemudian perangkatnya ini kita sebutkan ini Ubuntu dan Nextcloud ya. Kemudian ada dampaknya, ini ada dampak. Ya. Jadi untuk apa ini? Ini untuk diimplementasikan. Ya. Dengan demikian ini sudah mengandung ini ya metode. Metode itu adalah baru yang hasilnya untuk penelitian biasanya. Atau metode-metode yang digunakan untuk riset, untuk memecahkan masalah. Kedua adalah objektif. Objektif itu tujuan ya. Nah, tujuan utamanya itu metodenya untuk apa gitu ya. Di dalam judul itu disebutkan. Ya. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kan, mendukung LFBA tadi. Kemudian signifikan. Signifikannya itu apa? Dampaknya ya, dampak dari penelitian, dari tulisan itu, dari artikel itu. Dampaknya setelah menggunakan itu apa kira-kira? Nah, dampaknya bisa dilihat dari judul ini semua ya. Dengan implementasi ini, maka LFBA itu bisa berjalan lancar kan, kurang lebih gitu ya. Bisa berjalan lancar kan, ya bisa. Lancarnya di mana? Lancarnya karena LFBA itu didukung. Dukungnya gimana? Dukungnya adalah untuk menyimpan
file-file misalnya, atau berkas-berkas yang besar misalnya. Kalau pakai HP kan seperti Anda ini nggak cukup ya, menampung file-file kecil-kecil, apa namanya, file-file yang besar itu lama-lama dalam 1 minggu aja sudah penuh, cepat penuh ya. Tapi kalau kita menggunakan cloud ini, maka bisa berminggu-minggu ya, sesuai dengan kapasitas hard disk yang kita miliki itu ya. Kalau pakai HP kan ya terbatas sekali. Nah inilah apa namanya dampak signifikan di hasil dari tulisan itu. Tapi ini bukan penelitian, ya. Ini adalah tugas, contoh tugas ya, contoh tugas yang akan Anda gunakan nanti. Nah, seperti biasanya akan ada masalah latar belakang. Latar belakangnya apa? Ya, kegiatan LFA yang tinggi menyebabkan perangkat dan media digunakan menjadi cepat penuh. Nah, seperti hari ini ya, HP-nya itu cepat penuh. Apalagi kalau HP saya itu juga penuh ya, cepat penuh juga. Kemudian latar belakangnya tentu kenapa kok LFA? LFA itu ya karena di tahun ini ada virus SARS ya, atau virus corona yang tidak asing lagi bagi kita. Setiap hari kita akan mendengar istilah virus corona sampai bosan ya. Sampai bosan dan akhirnya menjadi nggak bosan, biasa gitu ya. Tapi tentu saja hal-hal seperti itu kan tidak biasa bagi orang-orang yang sudah memiliki kekhawatiran yang tinggi dan sebagainya ini ya. Dan Presiden Joko Widodo dulu sudah memerintahkan kita ya rakyat untuk work from home, tapi yang bekerja dan learning from home. Saking khawatirnya ya dengan virus ini karena belum ditemukannya dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga waktu itu diminta untuk learning from home dan sebagainya dan sebagainya. Nah, masalah yang terjadi adalah ini disebutkan di sini ya. Nah, PJJ perangkat media digunakan intensitasnya tinggi waktu itu. Iya betul, tinggi banget waktu itu. Banyak orang stres juga, termasuk saya, termasuk Anda juga. Nah, tiba-tiba langsung berubah kan, tapi lama-lama akhirnya kita berjalan seperti biasa ya. Selama 1 tahun ini sudah terjadi hal-hal yang biasa. Dan kita juga bisa menyiasati ya. Kemudian diperlukan cloud storage gitu ya. Jadi karena intensitas tinggi, dampaknya perangkat media cepat penuh dengan berkas dan media pembelajaran penuh. Seperti yang saya alami ya penuh, cepat penuh. Banyak sekali pelatihan dan sebagainya yang berkasnya gede-gede dan sebagainya. Ini maka diperlukan cloud storage. Ini ada coding-codingnya juga kalau ini pelajaran ini. Nah ini dengarkan dulu ini ya. Dengarkan dulu ini ya. Ada yang coding-coding, ada yang nggak coding-coding. Mau pilih yang mana ini ya? Terserah Anda nanti. Saya jelaskan dulu ini. Kalau Anda ikuti video yang kemarin, ya, video yang kemarin ada 2 video itu ya. Yang pertama itu coding-coding ya. Yang pertama itu coding-coding. Anda ikuti aja sampai penuh, walaupun putus di tengah terakhir, kemudian nyambung lagi di situ ya. Itu memang sengaja saya begitu ya. Supaya Anda tahu bahwa itu yang coding-coding itu ya lumayan berat gitu loh ya. Tapi setelah sesi kedua yang itu pembahasan itu Anda lihat sendiri ya, coding nggak kira-kira di situ. Perhatikan makanya diikuti videonya. Ini ya. Jadi kita perlu memilih teknologi yang dianggap cocok nih. Yang cocok untuk komputer Anda itu yang mana kira-kira. Nah, ini kebetulan sudah saya pilih ini ya. Ini yang cocok di komputer saya dulu waktu itu 20, versi 20.04. Persis 1 tahun kemarin. Gitu ya. Kemudian saya menggunakan Nextcloud ini, teknologi cloud computing. Jadi cloud computing itu sendiri adalah software ya. Cloud computing itu sendiri adalah software. Ya. Dan seterusnya ini ya. Nah, jadi tujuannya ini sudah saya jelaskan di sini, Anda ikuti lagi. Jadi istilahnya Anda paparkan dulu di sini. Nanti soalnya saya berikan bentuknya kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi tiap kelompok nanti beda-beda. Jadi judulnya ada beda-beda dan latar belakangnya juga beda-beda. Nah, itu ya. Baik ya, ini
contoh pengerjaannya kurang lebih seperti ini. Anda bisa cek lagi di link yang di YouTube. Kemudian soalnya di mana Pak? Nanti soalnya di sini nanti soalnya. Nah, di soalnya di sini ya. Nah, Anda login di sini ya. Ini di sini ada ya. Jadi masuk di bagian profil ya, profil. Nah, di sini nanti ada mata kuliah Anda ya. Di bawahnya ini ada tugas akhir. Yaitu tugas akhir ini diberikan masing-masing mata kuliah yang ada di sini ya. Khusus untuk computing ini tugas akhirnya di sini, kelompok ya. Yaitu tugas akhirnya ada kelompok. Anda klik di sini. Nah, pastikan bahwa Anda adalah ketua kelompok yang sudah ditunjuk oleh kelompok Anda. Jadi pastikan dulu Anda sudah membentuk kelompok di sini ya. Jadi kelompok itu usahakan yang cari teman yang akrab ya. Cari teman. Nah, kelompoknya ini minimal 2 orang, maksimal 4 orang ya. Ya. Minimal 2 orang, maksimal 4 orang. Dan kalau sudah maka daftarkan di sini ya. Daftarkan di sini. Nah, ini sama seperti yang tahun-tahun kemarin ya. Nah, misalnya ini saya klik ini ya. Nah, ini. Misalnya ini kalau sudah tak daftarkan ini contoh ini. Jadi kalau ini untuk kelas IFB 2X. Nah, ini sesuai dengan kelas Anda ya. Jadi misalnya ini saya masukkan di sini kelompok tes misalnya. Oke, masukkan tes. 1 ya. Kalau 1 ini nggak bisa lanjut, Anda harus minimal 2 orang ya, minimal 2 orang. Oke, kita tambahkan di sini misal. Satu lagi adalah ini. Nah ini ya. Kalau sudah 2 orang, biasanya muncul ini ya, maksimal 4 orang. Maksimal 4 orang. Anda kalau sudah dimasukkan di sini, nama Anda di sini nggak ada sudah, jadi sudah berkurang. Silakan Anda tentukan sendiri nama kelompoknya ya, sesuai dengan teman-teman Anda. Kemudian, kalau sudah Anda klik langkah berikutnya ini. Ya, langkah berikutnya adalah tugas akhir. Nah, di tugas akhir ini nanti akan ada tombol ini. Ya. Nah, ini belum saya set ya. Nah, hari ini Anda tentukan dulu kelompoknya gitu ya. Jangan sampai kelompoknya nggak ditentukan ini gitu ya. Jadi tugas akhirnya di sini nanti muncul, tinggal diklik aja, nanti Anda akan dapat soalnya di sini. Nah, judulnya apa? Nah, judulnya sesuai dengan yang tadi ya. Tapi beda-beda kasusnya ya, judulnya beda-beda juga. Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda terbiasa dengan judul ini ya. Suatu saat nanti kalau tugas akhir, skripsi misalnya, nah, saya berharap Anda bisa membuat judul yang kurang lebih gitu ya, kurang lebih jadi skripsi gitu ya. Kan bagus kan, lumayan kan, nah, sambil sambil latihan bikin skripsi gitu ya. Walaupun ini tugas akhir, tapi saya sebut ya bukan penelitian di sini. Ini tugas akhir, ya, paling tidak caranya kurang lebih seperti demikian gitu ya. Latar belakangnya nanti akan muncul di sini, kalau diklik ini ya, diklik tombol ini muncul nanti latar belakang, pertanyaannya apa gitu soalnya di sini. Kurang lebih sama ya, kurang lebih sama seperti yang di tutorial tadi ya, kurang lebih sama seperti tutorial. Nanti
Setelah dapat ini, maka akan ada diberi waktu untuk laporan kemajuan. Langkah ketiga itu adalah laporan kemajuan. Nah, jadi laporan kemajuan belum saya pasang di sini ya. Jadi kalau sudah oke, Anda nanti diminta untuk membuat laporan kemajuan. Dari selama beberapa minggu ini Anda bisa memberikan laporan kemajuan. Saya sudah ngerjakan sampai di sini ya, karena panjang itu nanti ya, panjang. Jadi sampai ini. Jadi laporan kemajuan ini penting ya, supaya saya bisa mengetahui sampai di mana pekerjaan Anda, apakah Anda betul-betul mengerjakan atau tidak, kan kita nggak tahu ya, online semua loh. Nah, Anda itu mengerjakan laporan pengajuan itu nggak harus 100%, nggak harus. Bisa juga 50% gitu ya. Penting ada beberapa pekerjaan yang sudah dikerjakan itu ya. Laporkan aja gitu ya. Jadi nanti ada 2 kali laporan kalau nggak salah. Laporan 50% dan laporan 100% gitu ya. 50% itu ya kira-kira berapa persen gitu ya kerjaan Anda itu. Sampai di mana gitu ya, ngerjain bikin cloud private cloud di rumah itu ya. Kurang lebih seperti itu, kemudian laporkan. Nah, laporannya nanti ada template-nya di situ ya. Nah, kurang lebih itu ya yang saya sampaikan hari ini ya. Itu waktunya sampai terakhir itu sebelum UAS, sebelum Minggu Tenang ya. Kapan itu Pak? Sesuai dengan ini kalender akademik ya. Kalender akademik itu kapan ya? Kita cek di sini ya. Subuh. Ini ya. Jadi kalau kalender akademik itu sekarang ada perubahan. Nah, ini kan awalnya dari sini. Ini sudah jadi masuk. Nah, ini kan kita masuk di minggu ini. Nah, tanggal berapa ini? 22, 21. Nah, ada perubahannya di bawah ini. Perubahannya kalau nggak salah sudah disampaikan kepada mahasiswa. Nah, ini. Jadi ini kita masuk tanggal ini. Nah, masih ada 4 minggu lagi. Nah, nanti sampai 4 minggu itu terakhir pengumpulan. Nah, pengumpulan itu disertai dengan presentasi ya. Presentasinya nanti Anda lewat YouTube. Presentasinya bisa dokumentasi bagaimana Anda membuat private cloud tadi, misalnya tugas akhir Anda itu bagaimana Anda menyusun tugas akhir itu mulai dari tahap awal sampai akhir, gitu ya. Nah, itu penting ini. Karena untuk mengetahui itu semua, bagaimana Anda mengerjakan itu, kita ingin tahu juga seperti apa Anda mengerjakannya, gitu ya. Nah, kelompoknya. Nah, itu kira-kira tanggal berapa ini? 19 Juni ya. Tanggal 19 Juni ini terakhir ya. Jadi sudah kalau masuk tanggal 26 ini udah selesai ya, Minggu Tenang. Jadi itu ya. Nah, tadi tugas akhir itu terakhir tanggal 16 ini. Nah, selama ini, nanti kita tanggal 22 ini ya. Nah, selama ini nanti kita akan isi beberapa kuliah. Ya. Terakhir itu tadi Smart City ya, Smart City. Minggu depan kita isi Smart City sambil memantau pekerjaan Anda sampai di mana. Itu kurang lebih gitu. Kemudian, dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman semua. Ya. Hari ini kita tentukan dulu kelompoknya ya. Berdasarkan pengalaman saya ya, memantau pekerjaan mahasiswa ya, berdasarkan pengalaman memantau pekerjaan mahasiswa kelompok ya, itu seringkali saya sering mendengar itu berkali-kali itu ya, crash ya. Mahasiswanya crash sendiri ya. Padahal mereka menemukan kelompok sendiri ya, memilih kelompok sendiri, memilih anggota sendiri, tapi ternyata dalam perjalanannya kita nggak tahu juga ya, ternyata ada yang crash gitu ya, sehingga sering kontok-kontokan dan sebagainya. Ini yang kurang bagus ya bagi saya ini ya. Tapi itulah yang terjadi ya, dinamika dalam perusahaan juga demikian, dalam kontraktor juga demikian. Saya rasa begitu ya, wajar aja ya. Bagaimana kita ya sebagai anggota itu, bagaimana kita menyiasati itu semua ya, bagaimana supaya tidak terjadi konflik dan sebagainya. Ini kan semua termasuk tugas juga, bagian dari tugas. Bagaimana kita bekerja sama dalam satu kelompok itu bisa terus bisa jalan gitu ya. Ini juga bagian dari tugas juga gitu ya.
Jadi nggak bisa kita itu. Jadi ada namanya kalau dalam kuliah ini ada belajar individu, ya, individual. Ya, kita sudah selesaikan individual kemarin. Saya lihat Anda kerjakan tugas juga, oke, ada yang bagus, ada yang telat juga. Ya itu sebuah dinamika lah bagi saya itu ya. Namanya belajar ya. Sehingga kalau telat itu bagaimana? Ya udah, nanti lain kali jangan diulangi lagi gitu ya. Jangan sampai telat lagi gitu ya. Jangan sampai dulu terjadi lagi. Kalau terjadi lagi telat lagi ya itu berarti Anda kurang belajar berarti ya. Kurang meningkatkan, kurang persiapan, kurang memberikan perencanaan dan sebagainya. Penting bagi kita ya. Sama seperti saya juga ya, sama. Pada umumnya semua orang itu sama seperti itu ya. Jadi kita dari sini belajar bagaimana kita bisa merencanakan pekerjaan kita, prioritas kita mengerjakan bagaimana, itu semua kita atur, tergantung dari kita semua ya, tergantung dari bagi yang bisa belajar itu semua bisa mengatur waktu dan sebagainya, itu keunggulan bagi Anda ya. Itu tentu saja tidak murah ya, tidak murah dan cukup berharga bagi Anda. Ya, kita apresiasi sebenarnya, kita apresiasi semua. Apresiasinya ya dari itu semua apa yang Anda kerjakan ya masuk. Oke. Ya, mungkin itu aja dari saya ya. Nah, tidak panjang lebar. Ada yang ditanyakan dari ini semua, Mas. Bapak, maaf, ya. ada mau ditanyakan. Ya, silakan. Ini tadi saya cek di yang websitenya Bapak, Subur Rahmai ID. Di situ komputasi awan kelas IFB 3X, mahasiswanya bukan teman-teman kami semua, Pak. Kok bisa? Di situ Memang di situ sepertinya ini kelas IFB 2X yang mata kuliah komputasi awan. Oh gitu, ya. Nanti saya alihkan ya. 2X. Oke. Iya Pak, kelas kami kelas IFB 3X untuk mata kuliah komputasi awan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah kelompok. Berarti kita ini pilih kelompok sendiri Pak ya? Iya, sesuai dengan kelas Anda ya. Sesuai dengan Oke, siap. Minimal 2 orang, maksimal 4 orang. Iya. Oke Pak, siap. Berarti kelompoknya berapa banyak kelompok nggak ditentukan kan Pak ya? Banyaknya gimana? 2 orang minimal, maksimal 4 orang. Apanya ini Bu Mada ini gimana ya? Agak. Ya maksudnya gini kan kita dalam satu kelas ini ada berapa ya kalau saya lihat di situ. Soalnya ada 16. nanti ada yang nggak kebagi. Baik Bu, saya lihat ini ada 19 orang ya, ada 19 orang. 3 orang itu dari kelas semester berapa nih? Semester 4 ya Mas ya? Orang. Jadi ada 16 orang di kelasnya Ibu itu. Ya, 16 orang kalau dibagi 4 berapa Bu? Berarti 4 ya. Nah, 4. Berarti sisanya yang 3 itu yang transferan mereka berarti kelompok sendiri gitu Kak Pak? Ya sesuai dengan kelasnya Bu. Dia kan kelas apa Bu? Oh. Ya itu sesuai dengan kelasnya. Kalau Baktiar tadi kan sudah ditanyain Bapak Mas Baktiar itu IFB 2X. Nah. Ada lagi? Saya rasa itu jelas ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kuliah kita agak nyantai, cuma ya itu tadi jadi tugas akhir. Tinggal diikuti aja tutorial yang ada di YouTube itu ya. Tapi dengan kasus-kasus yang berbeda. Saya rasa langkah-langkahnya sama semua kok. Nah, kurang lebih gitu ya. Karena saya semua dijalanin gitu ya. Jalanin. Nah, jangan sampai tidak dijalanin gitu ya. Kan sayang banget kalau kuliah kayaknya nggak nyangkut kalau. Nah, ini kemudian kita akan bahas minggu depan ya, sambil memantau pekerjaan Anda nanti sampai 50% ya. Nah, itu kita pantau, kurang lebih kalau ini ada 2 minggu ke depan, nah paling enggak 2 minggu ke depan ini Anda sudah kumpulkan seberapa kemajuan pekerjaan Anda gitu ya.
Kalau kira-kira ada 50%, 60%, ya sudah, itu laporkan dulu gitu ya. Nanti kalau 100% baru kemudian dilaporkan terakhir. Jangan lupa semuanya didokumentasikan. Anda dokumentasikan sendiri ya. Di videoin kayak apa yang jelas lebih bagus itu memang di videoin ya. Lebih di videoin karena kan tahu ya. Direkam bagaimana Anda melakukan pengkodean, misalnya bagaimana Anda melakukan konfigurasi, bagaimana Anda diskusi, itu kan semuanya menggambarkan bagaimana Anda bekerja menyusun tugas itu kan. Itu menjadi poin, menjadi nilai lebih bagi saya ya untuk mengetahui seberapa usaha Anda mengerjakan itu semua gitu. Bagi saya itu ya. Tapi kalau tiba-tiba langsung muncul jadi program gitu ya, jadi tiba-tiba simsalabim jadi apa, prok gitu ya. Kita jadi mikir juga ini mahasiswa ini kepinter surapan apa tidak? Ya itu sering saya temukan tuh mahasiswa demikian ya. Jangan sampai seperti itu setelah ditelusuri loh. Oh, ternyata ini bukan kerjaannya, ini cuma copy paste aja lah, ketemu kan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Pak Baktiar kayaknya mau ngomong nih. Silakan. Baik, Pak. Nah, tadi disampaikan bahwa pekerjaan kita ini sampai sesuai dengan kalender akademik sampai tanggal 26. Berarti nanti untuk sampai minggu depan dari malam ini sampai minggu depan itu progres pekerjaan kita hanya untuk menyetor nama-nama kelompok. Kan Bapak belum upload materi tiap-tiap kelompok, kan pasti beda-beda nanti judulnya, Pak ya? Iya, beda-beda. Oh ya, berarti nanti selama sepekan ke depan berarti kita ngupload kelompok dulu gitu, Pak ya? Ya, kelompok itu sebenarnya mulai minggu ini ada masukan, karena di minggu depan ini akan saya lengkapi dengan soalnya. Tadi tinggal ada klik aja soalnya nanti. Klik, dapat soal gitu. Kalau Anda masih rencanakan kelompok minggu depan lagi, khawatirnya Anda dadak nanti tiba-tiba dapat soal, gitu. Jadi nggak punya perencanaan. Untuk kami perempuannya kan memang berempat. Kayaknya yang berempat kami berempat deh. Boleh. Saya. Jadi yang klik sudah 4 ya, Pak? Boleh, silakan, Bu. Yang jelas minggu depan itu masih ada kuliah. Kuliahnya sampai habiskan nanti sampai tanggal 6 itu ya. Masa 26 sih? Kuliahnya sampai kapan sih? Masa 26? Sampai tanggal 19, sorry. 26 itu kita maju ya. Sampai tanggal 19. 26 itu minggu tenang. Jadi kalau sudah minggu tenang, saya tidak ada kuliah lagi gitu ya. Entah kalau dosen lain ya mungkin bisa jadi ada kuliah lagi, tapi kalau saya sih ya sesuai dengan tanggalnya lah. Kalau memang itu libur minggu tenang ya saya berikan minggu tenang, libur gitu ya. Kecuali kalau libur tanggal merah kemudian ada hal yang masih bisa kita lakukan ya kayak kemarin itu ya saya masih lakukan itu untuk ngejar waktu ya. Karena untuk ganti itu juga sulit cari waktunya. Berarti cuma 3 minggu ya, Pak? Aduh, ibunya. Masih ada 4 minggu, Bu. Ini masih ada 4 minggu. Ini kan tanggal 22 ini. Ya, minggu depan masih 29. Minggu depannya lagi tanggal 5. Terusnya. Jadi terakhir itu sampai tanggal 19 Juni ya. 19 Juni. Kuliah. Ini kalau Pak Subur ya. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Ada lagi? Saya rasa jelas ya itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena ini sudah mulai agak lengkap, ya saya ulangi kembali bahwa hari ini masih dalam suasana Idul Fitri. Ya, kemarin itu ada yang kirim-kirim ke saya, tapi belum sempat saya balas ya. Nah, terima kasih atas kirimannya dan saya ucapkan juga selamat Idul Fitri. Ya. 1442 Hijriah ya, 1 Syawal. Mohon maaf lahir dan batin ya, namanya orang tua banyak salahnya juga ya. Kayak ini sering dikomplain mahasiswa ya.
dibilang killer gitu ya, dosen killer gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, ya saya hanya sekedar melaksanakan tugas saya sebagai dosen ya, sebagai pengajar, sebagai pendidik, itu ya jangan dilupakan itu semua. Jadi nah, tujuan saya itu mendidik juga, walaupun di sini orang-orangnya udah pada tua, ya, udah pada sepuh-sepuh, ya rambutnya tuh putih gitu ya, udah anaknya 10 gitu ya, banyak banget lah. Tapi ya masih ada jiwa-jiwa muda juga, masih ada jiwa-jiwa muda juga. Jadi juga ada yang masih sama-sama seperti saya ini. Tadi aku nonton videonya Pak Habibie ya. Pak Habibie itu bilang beliau itu punya mental sepeda. Anda cek aja di YouTube ya, mental sepeda, apa itu mentalitas sepeda. Nah, jadi beliau itu kenapa ngambil mentalitas sepeda, karena kalau sepeda itu berhenti di kayu, dia akan jatuh gitu. Artinya selama usianya masih beliau bisa ya, mampu ya hidup walaupun usianya 80, 90 tahun gitu ya. Tapi dia masih tetap bekerja gitu ya. Bekerja itu dalam arti terus aktif gitu ya, bukan bekerja mencari uang ya. Tetap aktif gitu ya, tidak diem aja gitu ya. Kalau diem aja dia khawatir malah akan ini, makanya dia akan menggunakan mentalitas sepeda tadi ya. Nah, yang berkesan adalah kalau dia ditanya usianya berapa sekarang, beliau malah menyampaikan usianya 90 kurang 10 gitu ya. Ya, kurang 10. Tapi jiwanya masih jiwa muda, 17 tahun gitu ya. Artinya apa? Semangatnya masih muda gitu ya, semangatnya masih muda. Semangatnya masih muda, kita nggak bisa bayangin ya. Aduh, gimana semangatnya masih muda gitu ya. Tapi yang jelas gitu ya, artinya semangatnya masih muda, dia nggak pernah berhenti untuk itu semua. Sama seperti kita ya, kurang lebih gitu ya. Walaupun kita rambutnya putih-putih semua, banyak saya lihat ya, mahasiswa itu kok pada putih-putih ya. Ini seperti Pak Yandi, ini kan sudah Pak Yandi. Iya. Pak Yandi, Bu Yuli, itu kan sudah semua. Jadi saya lihat semangatnya masih semangat banget gitu ya. Kadang saya gojlokin juga Pak Yandi itu kalau datang ke kampus gitu ya. Loh Pak, masih kuliah kah Pak? Ambil sungut-sungut aja beliaunya itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, itu bercanda aja Pak. Ya, jadi ya untuk supaya segar aja lah gitu ya. Tapi namanya orang ya mesti punya tanggapan beda-beda ya masing-masing. Nah, oleh karena itu di hari ini ya kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kurang lebihnya ya. Mohon maaf lahir batin ya. Kita teruskan kuliah hari ini akhir semester nanti ya. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Kesalahan-kesalahan, kekeliruan dari kita, semuanya itu adalah hal-hal yang biasa dan kita jadikan pelajaran kita untuk menuju ke yang lebih baik. Gitu ya. Mungkin itu dari saya kuliah hari ini ya. Masih ada Bapak, maaf. Ya? Nanti nama-nama di anunya Pak ya. Masih nama kelas IFB 2X tadi saya. Oh iya. Pak Baktiar ini kelasnya kelas IFB 2X tadi. Kemudian di KRS-nya itu IFB 3X kalau nggak salah. Jadi itu mungkin nggak cocok sehingga namanya nggak muncul di situ. Bisa jadi. Ya. Oke, itu saja dari saya. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.